Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Israel dan Palestina. Banyak orang, terutama orang Indonesia, berpikir konflik Israel-Palestina yang tak berujung, musuh bebuyutan, adalah karena agama. Tapi ternyata pemikiran itu salah. Mari kita simak fakta-fakta konflik Israel-Palestina berdasarkan penjelasan budayawan Hendra Hendarin. Yang pertama kita bahas tentang komposisi agama di Israel. Tidak semua penduduk di Israel adalah Yahudi. Hingga tahun 2019, jumlah Yahudi di Israel adalah sekitar 75%, atau sekitar 6 juta jiwa. Sisanya adalah berbagai suku dan bangsa. Namun yang paling dominan adalah Arab, yaitu sekitar 21%. Dari jumlah tersebut, orang Arab yang beragama Islam adalah sekitar 18%. Sedangkan Kristen di Israel jumlahnya hanya sekitar 2%. Lalu apakah Yahudi di Israel lantas menganiaya Muslim yang dijumpainya tersebut? Tidak, kalau tidak ada persoalan pribadi. Bahkan Muslim di Israel adalah bagian paling penting dan dominan di antara agama lain di Israel. Kalau Judaisme, keyakinan dogma rata-rata bangsa Israel, tidak dianggap sebagai agama di sana. Dalam perjuangan pendirian negara Israel, ada banyak kelompok Muslim yang membantu, bahkan turut menjadi militer. 3 kelompok Muslim utama yang ikut membantu adalah suku Kirkasian yang beragama Islam Sunni, suku Badawi yang jumlahnya sekitar 1/4 dari seluruh bangsa Arab yang tinggal di Israel, dan suku Druze yang menganut suatu cabang dari Islam Syiah. Latar belakang pemikiran mereka membantu Israel, selain karena mereka juga adalah penduduk Israel, adalah karena menurut tafsiran mereka, di Al-Quran ada ayat yang menyebutkan Yahudi diberi hak untuk tinggal di wilayah itu yang mereka istilahkan dengan tanah perjanjian. Tokoh Muslim di Israel juga banyak. Beberapa di antaranya adalah Taleb El-Sana, seorang politikus dan pengacara yang juga merupakan anggota badan legislasi setingkat MPR di Indonesia, yang menjabat paling lama di Israel. Baru berhenti tahun 2013. Ia berasal dari suku Badawi. Selain itu masih banyak badan legislatif Israel yang Muslim. Lalu Ahmad Tibi, anggota legislatif yang juga adalah ketua salah satu partai politik di Israel. Dan Husnia Jabara, wanita Muslim pertama yang menjadi anggota badan legislatif Israel. Nah, kalau di Palestina, bagaimana komposisi agamanya? Palestina berpenduduk Muslim sekitar 75%. Yahudi 17%, sekitar sebaliknya dari komposisi di negara Israel. Seperti Muslim yang membantu perjuangan Israel, di Palestina juga banyak Yahudi yang membantu perjuangan rakyat Palestina. Tak hanya Yahudi, di Palestina juga banyak masyarakat yang memiliki agama dan keyakinan lain, terutama Kristen. Sangat banyak tokoh Palestina yang Nasrani, diantaranya istri Yasser Arafat, yaitu Suha Tawil Arafat. Yasser Arafat sendiri adalah tokoh dan simbol perjuangan Palestina yang paling gigih berjuang untuk mendirikan negara Palestina. Ia adalah ketua PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, dan juga ketua Fatah, organisasi di bawah PLO yang paling dominan. Anggota PLO yang anggotanya kedua paling dominan adalah The Popular Front for the Liberation of Palestine, organisasi militan sayap kiri yang beraliran komunis, yang berkiblat ke Rusia. Sedangkan anggota ketiga terbesar adalah The Democratic Front for the Liberation of Palestine, yang beraliran komunis lebih ke Cina, yaitu Maois. Selain PLO, yang saat ini lebih dominan dalam memperjuangkan Palestina adalah dari kelompok saingannya, yaitu Hamas, yang merupakan kelompok Islam fundamentalis yang dianggap teroris oleh beberapa negara Eropa, Amerika, dan Jepang.
Hamas sendiri terlibat persaingan politik, termasuk konflik peperangan dengan Fatah, dua kelompok berbasis Islam yang perang berebut pengaruh di Palestina. Berbeda dengan PLO yang lebih diplomatis, Hamas lebih berbicara dengan roket. Banyak sumber mengutip bahwa roket yang ditembakkan Hamas ke Israel jauh lebih banyak daripada roket yang ditembakkan Israel ke jalur Gaza, di mana Hamas terkonsentrasi. Namun Israel memiliki senjata radar anti-roket, sehingga tak banyak roket yang mampu mencapai wilayah Israel. Jadi kesimpulannya, Israel tak hanya berisi bangsa Yahudi, namun juga bangsa dan suku lain. Selain Yahudi, bangsa terbesar kedua di Israel adalah Arab, dan agama terbesar adalah Islam. Kalau Judaisme sendiri sebenarnya tidak dianggap sebagai agama. Banyak kelompok Muslim berperan besar dalam perjuangan mendirikan negara Israel, dan banyak tokoh Muslim yang terlibat dalam struktur pemerintahan di Israel. Sedangkan Palestina, tidak semua warganya adalah Muslim. Perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan perjuangan dari berbagai suku, ras, agama, dan aliran ideologi politik. Konflik Palestina-Israel adalah konflik politik dan perebutan wilayah, bukan konflik agama. Israel sendiri adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia bagian barat atau sering juga disebut kawasan Timur Tengah. Israel dideklarasikan sebagai negara merdeka pada tahun 1948 setelah Inggris menarik diri dari mandatnya atas Palestina pada 1947. PBB pada 29 November 1947 mengusulkan pembagian wilayah tersebut menjadi dua negara, yaitu satu negara Arab dan satu negara Yahudi. Sedangkan Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional yang diadministrasi langsung oleh PBB untuk menghindari konflik status. Secara de jure, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun hal itu tidak diakui oleh sebagian besar negara lain dan juga PBB, yang justru lebih mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel. Tel Aviv sendiri adalah kota terbesar kedua di Israel dan juga sebagai kota teknologi dan pusat keuangan di negara tersebut. Seperti kita tahu, Israel memang dikenal sebagai negara yang menganut ekonomi pasar bebas dengan teknologi yang maju dan canggih. Sedangkan mengutip histori, Palestina adalah wilayah daratan kecil, sekitar 2.400 mil persegi. Namun sangat berperan penting dalam sejarah kuno dan modern Timur Tengah. Secara teoritis, Palestina mencakup tepi barat, wilayah yang membagi Israel dan Yordania modern, serta jalur Gaza, tanah yang berbatasan dengan Israel dan Mesir modern. Tapi ada yang menganggap daratan ini sebagai Israel masa kini. Konflik politik terus terjadi di Palestina karena banyak upaya keras dari berbagai pihak untuk menguasai tanah Palestina yang dianggap sakral atau tanah suci. Para ahli meyakini nama Palestina berasal dari kata Filistia, merujuk pada orang Filistin yang menduduki wilayah itu di abad 12 sebelum Masehi. Sepanjang sejarah, Palestina dikuasai banyak kelompok, yaitu Assyria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki Seljuk, tentara salib, Mesir, Mameluk, dan Islamis. Selama 4 abad hingga tahun 1917, Kekaisaran Ottoman memerintah sebagian besar wilayah itu. Dan ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, Inggris mengambil kendali atas Palestina. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Israel dan Palestina. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.